Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Arter dengan NIM akhiran 030 dari kelas M04 pengantar bioteknologi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Di sini saya akan membawakan 4 topik, yaitu DNA, RNA, perbedaan DNA dan RNA, dan dogma sentral. Pengertian DNA. DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleik acid atau bisa disebut dengan asam deoksiribosa yang mengandung informasi genetik. Di dalam DNA sendiri terdapat molekul kompleks yang terdiri dari berbagai komponen, di mana komponen ini sebagai diantaranya diturunkan dari organisme induk ke keturunannya selama proses reproduksi berlangsung. Dengan kata lain, DNA memberikan informasi bagaimana tubuh seorang individu terbentuk. Nukleotida merupakan unit dasar penyusun DNA. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen utama, yaitu gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gula deoksiribosa sendiri dan gugus fosfat membentuk menyerupai kerangka fosfodiester DNA, sementara basa nitrogen terikat pada gula deoksiribosa. Ikatan fosfodiester adalah ikatan kimia yang terbentuk antara gugus fosfat dan gugus hidroksil pada molekul organik. Ikatan ini terjadi dalam DNA dan RNA yang merupakan molekul asam nukleat. Di dalam DNA sendiri, ikatan fosfodiester menghubungkan nukleotida satu dengan yang lain membentuk untaian polinukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gula deoksiribosa dan gugus fosfat bergantian membentuk rangka gula dan fosfat, sementara basa nitrogen terikat pada gula deoksiribosa. Gugus hidroksil pada gula deoksiribosa membentuk ikatan fosfodiester dengan gugus fosfat pada nukleotida berikutnya, membentuk ikatan kuat yang menjaga integritas struktur DNA. Dalam RNA, ikatan fosfodiester juga menghubungkan nukleotida satu dengan yang lain, membentuk untaian RNA tunggal, namun RNA menggunakan gula ribosa, sedangkan DNA menggunakan gula deoksiribosa. Gugus fosfat, RNA, dan gugus hidroksil pada ribosa membentuk ikatan fosfodiester yang serupa dengan DNA. Ikatan fosfodiester sendiri sangat penting dalam struktur dan fungsi DNA dan RNA. Mereka membentuk polimer nukleotida yang membawa informasi genetik dalam DNA dan berperan dalam sintesis protein dalam RNA. Struktur DNA. DNA terdiri dari 2 untaian polinukleotida yang disusun secara antiparalel, yang berarti mereka berjalan sejajar tanpa berlawanan arah. Setiap untaian DNA terdiri dari serangkaian nukleotida yang berhubungan satu sama yang lain. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Lalu ada 4 jenis basa nitrogen dalam DNA, yaitu yang pertama A. adenin, T. timin, C. sitosin, dan G. guanin. Basa-basa ini membentuk pasangan khusus melalui ikatan hidrogen. A selalu berpasangan dengan T, dan C selalu berpasangan dengan G. Lalu struktur DNA sendiri disusun dalam bentuk heliks ganda yang dikenal sebagai heliks ganda atau double helix. Pasangan basa nitrogen terbentuk seperti tangga DNA, di mana basa-basa tersebut berfungsi sebagai tangga dan ikatan hidrogen di antara pasangan basa tersebut berfungsi sebagai tangga-tangga. Macam-macam DNA. Ada beberapa jenis DNA yang berbeda berdasarkan komposisi dan fungsinya. Berikut adalah beberapa macam DNA yang umum dikenali. Yang pertama ada DNA genomik. DNA ini merupakan tipe DNA yang paling umum dan terdapat di inti sel. DNA genomik mengandung instruksi genetik lengkap suatu organisme dan bertanggung jawab untuk menentukan sifat fisik dan fungsionalnya. Lalu ada DNA mitokondria. Mitokondria sendiri merupakan struktur kecil di dalam sel yang bertanggung jawab untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui
respirasi seluler. DNA mitokondria memiliki peran penting dalam mengatur fungsi mitokondria dan hanya diwariskan dari ibu kepada keturunannya. Lalu ada DNA kloroplas. DNA kloroplas terdapat dalam tumbuhan dan alga. Kloroplas adalah organel hijau di dalam sel tumbuhan yang bertanggung jawab untuk fotosintesis. DNA kloroplas mengandung instruksi untuk sintesis protein yang terlibat dalam proses ini. Lalu ada DNA plasmid. Plasmid adalah molekul DNA kecil yang terdapat di dalam sel prokariotik seperti bakteri. Mereka dapat berfungsi sebagai vektor untuk mengangkut dan mentransfer fragmen DNA antar sel, termasuk gen yang memberikan keuntungan selektif tertentu terhadap bakteri yang mengandungnya. Lalu ada DNA satelit. DNA satelit adalah sekuens DNA yang terdiri dari pengulangan berulang dari unit-unit pendek yang sama. Mereka biasanya terletak di daerah heterokromatin di wilayah DNA yang padat dan tidak aktif secara genetik dan berperan dalam struktur kromosom serta regulasi ekspresi gen. Lalu ada DNA telomer. Telomer adalah ujung kromosom yang melindungi DNA linier dari kerusakan saat replikasi. Mereka terdiri dari pengulangan berulang sekuens DNA khusus dan berfungsi untuk mencegah kehilangan informasi genetik penting selama replikasi. Lalu yang terakhir ada DNA sintetik. DNA sintetik adalah DNA yang dibuat dalam laboratorium menggunakan teknik sintesis kimia. Dalam DNA sintetik, urutan basa DNA dapat dirancang dan disintesis secara khusus untuk tujuan tertentu seperti penelitian, ilmiah, atau aplikasi teknologi. Perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama ada letak DNA sendiri terdapat pada inti sel. Lalu letak RNA terdapat pada inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Lalu yang kedua ada bentuk DNA sendiri, yaitu pita spiral ganda, lalu RNA pita tunggal. Lalu yang ketiga komponen gula. DNA sendiri komponen gulanya yaitu deoksiribosa, lalu RNA ribosa. Yang keempat ukuran DNA sendiri sangat panjang, lalu ukuran RNA sangat pendek. Lalu yang kelima ada basa nitrogen. Basa nitrogen DNA yaitu purin yang terdiri dari adenin dan guanin, lalu pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Lalu RNA, purin terdiri dari adenin dan guanin, lalu pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil. Yang keenam kadar. Kadar DNA sendiri tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein. Lalu kadar RNA berubah-ubah menurut kecepatan sintesis. Lalu yang terakhir ada fungsi. Fungsi DNA sendiri yaitu mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein. Lalu fungsi dari RNA sendiri yaitu sintesis protein. Pengertian RNA. RNA sendiri merupakan asam ribonukleat yang merupakan salah satu jenis molekul asam nukleat yang terdapat dalam sel semua organisme kehidupan. RNA sendiri berperan penting dalam menyampaikan informasi genetik, mengatur ekspresi gen, dan sintesis protein. Struktur RNA. RNA memiliki struktur serupa dengan DNA, tetapi ada beberapa perbedaan penting. RNA hanya terdiri dari satu untaian polinukleotida, sementara DNA terdiri dari 2 untaian. RNA sendiri menggunakan gula ribosom sebagai komponen gula, sedangkan DNA menggunakan deoksiribosa. Basa nitrogen dalam RNA terdiri dari adenin A, urasil U, sitosin C, dan guanin G. Perbedaan penting adalah bahwa urasil menggantikan timin dalam RNA, dan urasil berpasangan dengan adenin melalui ikatan hidrogen. RNA sendiri memiliki beberapa jenis yang berbeda, yaitu mRNA, messenger RNA, tRNA, transfer RNA, dan rRNA, ribosomal RNA. Masing-masing jenis RNA sendiri memiliki fungsi yang berbeda
dalam sintesis protein dan pengkodaan informasi genetik. Lalu ada macam-macam RNA yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, mRNA, messenger RNA. mRNA bertugas mengirimkan informasi genetik dari DNA ke ribosom dalam proses yang disebut transkripsi. mRNA mengandung urutan nukleotida yang mengkodekan informasi untuk sintesis protein. Lalu ada rRNA, ribosomal RNA. rRNA merupakan komponen utama ribosom, struktur sel yang bertanggung jawab atas sintesis protein. rRNA membentuk bagian dari mesin ribosom dan berperan dalam penyatuan asam amino selama sintesis protein. Lalu yang terakhir ada tRNA, transfer RNA. tRNA bertugas mengangkut asam amino ke ribosom selama sintesis protein. Setiap tRNA memiliki urutan nukleotida yang spesifik yang berkaitan dengan tripeptide kodan dalam mRNA, sehingga membantu dalam penyatuan asam amino yang tepat. Lalu ada dogma sentral. Dogma sentral adalah prinsip dasar dalam biologi molekuler yang menjelaskan aliran informasi genetik dalam sel. Dogma ini menggambarkan proses replikasi, transkripsi, dan translasi yang terjadi dalam sel. Secara umum, dogma sentral DNA menyatakan bahwa informasi genetik dalam sel disimpan dalam molekul DNA dan mengalir melalui dua tahap utama, yaitu replikasi dan ekspresi gen. Secara umum, dogma sentral DNA menyatakan bahwa informasi genetik dalam sel disimpan dalam molekul DNA dan mengalir melalui dua tahapan utama, yaitu replikasi dan ekspresi gen. Replikasi sendiri merupakan proses replikasi yang terjadi ketika DNA menghasilkan salinan dirinya sendiri. Selama replikasi, untaian ganda DNA terbuka dan setiap untaian bertindak sebagai cetakan untuk sintesis untaian baru yang sesuai. Hasilnya adalah dua molekul DNA yang identik, masing-masing terdiri dari satu untaian lama dan satu untaian baru. Lalu ada transkripsi. Setelah replikasi, proses transkripsi dimulai. Transkripsi sendiri merupakan proses di mana untaian DNA digunakan sebagai cetakan untuk menghasilkan molekul RNA atau biasa disebut dengan asam ribonukleat. Enzim yang disebut RNA polimerase mengenali urutan DNA tertentu yang disebut promotor dan menghasilkan rantaian RNA yang komplementer. Rantaian RNA yang dihasilkan ini disebut dengan RNA transkripsi atau mRNA. Lalu yang terakhir ada translasi. Translasi sendiri merupakan langkah terakhir dalam dogma sentral DNA adalah translasi. Translasi terjadi di ribosom, tempat mRNA digunakan sebagai cetakan untuk menghasilkan polipeptida atau protein. Selama translasi, ribosom membaca urutan basa mRNA dan mengaitkan asam amino yang sesuai untuk membentuk rantai polipeptida. Rantai polipeptida kemudian melipat menjadi bentuk 3 dimensi yang berfungsi sebagai protein. Sekian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan mengenai DNA dan RNA. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.